Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot 3D. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema kondisi si dia dan pasangannya saat ini. Nah, kira-kira ya, kondisi si dia dan pasangannya saat ini seperti apa? Dari dia yang kalian fokuskan, kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Kondisi ya si dia dan pasangannya saat ini. Silakan fokuskan pada seseorang yang kalian ingin tarik energinya di sini, sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca ya. Kondisi si dia dan pasangannya saat ini. Oke. Di sini sudah ada 8 kartu ya. Ya rata-rata kebuka sendiri. Tidak ada yang saya tarik acak. Dari tema ini, siapapun dia yang kalian tarik energinya di sini, saya akan sampaikan energi terbesarnya ya. Begitu juga baik buruknya energi yang ada. Oke, kondisi si dia dan pasangannya saat ini ya, saat ini ketika kalian menemukan video ini. Kapanpun kalian menemukan video ini, ya di saat kamu menemukan video ini ya. Kondisi seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Baik. Kondisi ya si dia dengan pasangannya. Ini kalau yang saya tangkap ya. Seseorang yang kamu fokuskan di sini tuh ngerasa jenuh sih sebenarnya dengan pasangannya ya. Karena di sini ada Nine of Swords. Seseorang yang kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian dengan pasangannya itu sebenarnya sudah jenuh, tapi di sini dia ini nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, dia merasa terkurung, merasa seperti dia tuh nggak bisa ngambil keputusan apapun walaupun jenuh, dia ngerasa sudah anggaplah sudah nggak bergairah, tapi dia mau keluar di zona ini tuh sulit ya, itu yang saya tangkap. Dan dia dengan pasangannya ini udah jarang sekali komunikasi ya, komunikasi seperlunya lah kayak gitu ya. Karena saya nangkap di sini tuh hanya contoh kalau kalian perempuan ya yang menonton video ini ya, dia sebagai seorang laki-laki ya dia hanya memberikan nafkah aja gitu ya karena tugas. Tapi kalau untuk gairah, saya nangkapnya di sini dia mengatakan bahwa aku sudah tidak bergairah dengan pasanganku. Jadi kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian ya, sudah jarang sekali melakukan bercinta ya, karena seseorang yang kamu taruh energinya di sini tuh udah kayak yang ngerasa sudah nggak koneksi dengan pasangannya tuh sudah tidak
menemukan adanya, anggaplah chemistry gitu ya, kecocokan. Dia ngerasa sudah banyak sekali perbedaan pendapat yang menimbulkan percecokan ya. Di sini ada percecokan walaupun tidak sampai terjadi berantem yang besar gitu, tapi dia mencoba untuk mengalah. Nah, ketika dia mengalah ya, dia lari keluar. Nah, ketika dipertemukan denganmu, kamu adalah seseorang yang ecopan, kamu adalah seseorang yang diinginkan di saat situasi dia yang memang sangat membutuhkan. Ya, entah kenapa saya disuruh menyampaikan energi dari tema ini ya, dari seseorang yang kalian fokuskan, khususnya kalian subscriber kakak. Kebanyakan kalian, memang nggak semua, tapi sebagian kalian itu dalam situasi yang terkoneksi dengan dia yang berpasangan. Nah, akhirnya kamu penasaran gitu ya, kayak kamu mendorong untuk saya itu untuk menyampaikan tentang kondisi si dia dan pasangannya saat ini ya. Apakah dia memang masih baik-baik saja, apakah memang dia ini bahagia gitu ya, karena hingga saat ini kamu merasa hubungan dengan dia itu kok adem ayem, gak ada perkembangan ingin memperjuangkan kamu, kok sepertinya tidak ada pembicaraan untuk bagaimana ini kelanjutan ke depannya gitu ya. Jadi kamu tuh kayak penasaran. Nah, di sini saya mendapat dorongan untuk menyampaikan energi seseorang untuk kamu tahu kondisi si dia dan pasangannya saat ini seperti apa. Yang sebenarnya dia dengan pasangannya tuh anggaplah tidak baik-baik saja ya. Hanya saja dia menyampaikan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa selain untuk aku saat ini bertahan di situasi aku dengan pasanganku. Walaupun aku menyampaikan ke kamu, aku sudah tidak bergairah dengan pasanganku, aku sudah tidak ada kecocokan dengan pasanganku, tapi aku saat ini terikat. Ya, jadi seseorang yang kamu taruh energinya di sini, dia mengatakan bahwa dia tuh memang nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun dengan pasangannya itu anggaplah sudah jenuh gitu ya. Kalau kamu tanya apakah mereka masih bercinta, Kak? Ini kalau yang saya tangkap ya, sebagian mereka memang masih, itu karena kewajiban ya. Sebagaimana kalau orang Muslim kan harus memberikan ya, harus melayani atau dilayani. Tapi ketika dia melakukan bercinta, yang dibayangkan tuh wajahmu ya, yang ketika dia lagi bergairah ya, yang diinginkan tuh kamu. Nah, dia ngebayangin tuh seolah-olah kayak dia tuh bercintanya denganmu. Ya, jadi kondisi dengan pasangannya tuh sebenarnya sudah sama sekali energinya itu, vibrasinya sudah low. Ya. Hampir setiap malam dia nggak bisa tidur. Ketika nggak bisa tidur, kepengen komunikasi sama kamu di sini. Dia mengatakannya karena memang kamu yang diinginkan. Nah, ketika dipertemukan dengan dirimu, ya, ketika dia menjadi sosok yang bebas, sebelum dia dipertemukan denganmu, ya, dia sempat menjadi sosok berpetualang. Dalam arti dia anggaplah kehiburan gitu ya, dengan wanita-wanita nakal atau dengan lelaki hidung belang. Karena dia dengan pasangannya yang memang sudah tidak menginginkan untuk anggaplah sebuah penyatuan, atau dia juga mengatakan sudah nggak bergairah. Nah, setelah dipertemukan denganmu, dia merasa bahwa ternyata kamu yang bisa membuat dia itu menjadi sosok yang ada kenyamanan di saat dia membutuhkan. Nah, kenyamanan ini kan versinya banyak ya. Dari segi pelayananmu, perhatianmu, bantuanmu. Karena kalau yang saya tangkap di sini, sebagian dari dia itu ada kesulitan ekonomi, tapi kamu memberikan bantuan, ya. Jadi mereka ini ada sebagian yang di kehidupan rumah tangganya itu dengan pasangannya itu bermasalah dari segi finansial, dan kamu hadir di kehidupan dia, kamu memberikan itu bantuan tersebut, ya. Di sini kamu sudah memberikan kenyamanan yang dimana ketika itu dia menjadi sosok yang tidak ada keseimbangan. Dan akhirnya dengan kamu memberikan itu semua. Ya, larinya ke Ten of Pentacles. Kamu bisa membuat dia jadi nyaman. Memang dia rela berbagi
perasaannya ya, perhatiannya dengan kamu, karena memang kamu adalah seseorang yang dibutuhkan saat ini ya, saat ini. Dalam situasi yang dia dengan pasangannya memang tidak stabil. Ambil kartunya lagi. Kartunya susah diambil, tunggu ya. Oke. Di sini sudah ada 4 kartu lagi ya. Saya dikasih 5 bahkan. Oke. Saya ikutin energi yang ada. Oke. Ini dia nih udah lelah nih. Lelah dengan keadaan dia saat ini ya. Jadi kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian kondisi si dia dan pasangannya saat ini ketika kalian menemukan video ini, dia mengatakan lelah. Ya, dia menemukan kamu tuh seperti kayak menemukan cinta yang dimana sesuai dengan harapannya. Kayak kamu tuh ibarat kata belahan jiwanya lah gitu ya. Karena di sini yang saya tangkap energimu juga dengan orang ini kamu mencintai dengan tulus ya. Walaupun situasi dia ini punya pasangan gitu ya, berstatus. Tapi kamu tulus. Nah di sini saya nangkapnya itu dia mengatakan aku tuh sudah lelah dengan keadaanku ya, yang dimana saya ingin sekali meninggalkan ini semua demi kamu ya. Jadi kayak dia mengatakan, kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, dia ingin meninggalkan koneksi dengan pasangannya tuh demi kamu, karena memang dia itu ngerasa bahwa cinta yang dia inginkan itu cinta ya dengan dirimu. Kamu tuh bisa memberikan semua. Ya. Nah, di sini seseorang yang kamu taruh energinya di sini ya. Sebelum dia bertemu dengan kamu, dia mengatakan dia menjadi sosok yang berpetualang yang tadi kakak sampaikan ya. Dia tidak pernah menemukan yang namanya lawan jenis yang bisa memberikan kenyamanan. Nah, setelah bertemu denganmu, dia baru menemukan arti cinta yang sejatinya, arti cinta yang sebenarnya. Buat kalian yang menemukan video ini, bukan suatu kebetulan, tapi kalian yang diizinkan ya untuk mendapatkan pesan dari seseorang yang kamu fokuskan di sini, ya, yang dimana sesuai dengan, maaf tadi terputus. Oke, kakak lanjut. Oke, kondisi si dia ya dan pasangannya saat ini yang tadi kakak sampaikan, yang dimana di sini hampir rata-rata seseorang yang kamu fokuskan di sini, ya kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, hampir setiap harinya itu dia nggak bisa lepas ingatannya tentang dirimu. Jadi kayak dia tuh terkadang berhayal bagaimana caranya untuk bisa memperjuangkan kamu, gitu ya. Hanya saja di sini kalau kamu berharap untuk secepatnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pasangannya, kalau yang saya tangkap di sini masih belum ya. Dia dengan pasangannya ini ruwet ya. Ada sebagian dari dia ini pernikahannya karena pihak kedua orang tua ya, yang dimana menyetujui mereka menikah ya. Jadi kayak dia itu juga nggak ingin menyakiti orang tuanya ya. Anggaplah perjodohan gitu ya. Nah sebagian dari dia ini karena ngerasa pasangannya itu banyak membantu ya. Banyak membantu ini pastinya ke keluarganya. Jadi yang saya tangkap di sini hampir rata-rata dari si dia yang kamu tarik energinya di sini tuh dalam situasi yang kalau kamu berharap untuk segera dia menikahimu atau mengambil keputusan untuk memperjuangkan kamu dalam waktu dekat, rasanya masih sulit. Kalau kamu tanya kira-kira kapan ya kak, maksudnya untuk ngambil ini nih tindakan supaya dia itu segera untuk mengambil keputusan meninggalkan pasangannya, karena dia mengatakan bahwa dia tahun ini tuh menyelesaikan perceraiannya bla bla bla. Ini kalau yang saya tangkap ya, ini tak ambil energi dalam jangka pendeknya ya.
siapapun kamu yang menemukan video ini di tema ini, kalau kalian terkoneksi dengan dia yang berpasangan, dari sekarang ini loh sampai 2 tahun ke depan tuh kamu nggak akan diperjuangkan. Karena apa? Dia ini dengan keluarganya ini, walaupun dia dengan pasangannya sudah tidak, anggaplah gairah bla bla bla, ini sulit ya, ada terikat di sini, ada keterikatan yang sulit untuk dia lepas. Ibarat kata kayak dia ini di tali mati. Nah, contohnya apa? Yaitu tadi ya, pernikahan yang bisa jadi karena perjodohan, karena dia juga nggak akan mungkin ngambil tindakan untuk meninggalkan. Dia nggak, kebanyakan mereka ini sayang orang tua ya, nggak kepengen dia membuat orang tuanya tuh sedih karena perceraian. Dan di sini juga ada anak ya, anak yang memang sebagian mereka masih kecil. Jadi kalau kamu berharap untuk dia mengambil keputusan yang contoh memperjuangkan kamu atau kamu akan diperjuangkan, ini masih sulit. 2 tahun ke depan aja saya nangkapnya kamu masih ada di zona yang lelah. Kamu kan juga lelah di sini. Kamu terkoneksi sama orang ini juga capek sebenarnya. Ya. Jadi buat kalian ya, di sini powernya ada di kamu sih. Kalau yang saya tangkap di sini memang kalian berdua saling mencintai, tapi mau diapain pun untuk ngambil keputusan cepat memperjuangkan kamu ini sulit. Karena dia ngerasa kepuasannya sudah kamu berikan. Ya, kayak dari segi gairah, pelayanan, bahkan kalian sebagian kalian membantu dari segi ekonomi yang saya tangkap di sini. Emang nggak semua, tapi sebagian kalian. Nah, disinilah dia kenyamanan dia tuh ngerasa ya sudah gitu, aku sudah mendapatkan semua, walaupun aku tidak ada kecocokan dengan istriku, suamiku, tapi kamu memberikan itu semua buatku. Ya contoh seperti itu. Oke. Ini saya ambil 4 lagi nih, ini terakhir. Ini pesan singkat ya, yang dimana saya disuruh menyampaikan pada kalian di tema ini, buat khusus kalian yang di situasi, kondisi dengan hubunganmu dengan si dia ini yang berstatus, untuk kamu ketahui kondisi si dia dan pasangannya saat ini memang tidak stabil, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk kamu. Ya dalam arti ya dia masih sulit untuk berjuang, untuk memperjuangkan kamu. Walaupun dia mengatakan 2 bulan lagi ya aku mau bercerai, 1 bulan lagi ya kita bersatu, apapun alasannya. Entah dia mengatakan nanti ya kamu saya akan kenalkan pasanganku. Sebenarnya yang saya tangkap di sini, rencana itu hanya sekedar untuk meyakinkan kalian. Ya. Tapi kalau kamu mau terkoneksi dengan dia dalam situasi kayak gini, kamu aman. Tapi kalau kamu menuntut sesuatu dari dia untuk dikenalkan keluarganya, untuk kamu hidup bersama, sulit. 2 tahun ke depan kamu masih ada di zona ini, lelah. Capek dengan orang ini. Ya, tuh lihat. Ya dia hanya ke kamu tuh, dia ngerasa kamu sudah memberikan semua tuh, larinya ke perempuan ya. Kamu memberikan semua yang dia butuhkan saat ini. Nggak cuma dari segi cinta, nggak cuma dari segi hasrat, tapi bantuan tuh. Energinya kuat sekali ya. Padahal dia dengan pasangannya ini, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dia tidak ngerasa, dia tidak ada gairah ya. Dan kamu akan dibuat stres oleh orang ini ya tuh. Kadang kamu kesal, ada sebagian kalian ya, maaf sekali ya ini saya sampaikan, sebagian kalian sampai pergi ke orang pinter ya untuk menanyakan hubunganmu dengan si dia ini. Ya, kamu akan digantung tuh, the hangman. Ya, oke. Rasa cukup ya, ini pesan termasuk pesan penting ya untuk kamu ketahui dari kondisi kamu hubungan dengan seseorang yang berstatus, yang dimana mungkin kamu ingin sebuah kejelasan tapi kok nggak jelas-jelas. Contoh gitu ya. Dan ini salah satu tanda yang dimana kamu tuh coba untuk kamu boleh bertahan dengan si dia ini, tapi juga harus punya batasan. Ya, masa kamu mau 10 tahun digantung seperti ini sama dia ini? Ya, powernya ada di kalian. Tapi kalau yang saya tangkap memang dia sulit untuk memperjuangkan kamu dalam waktu dekat ini. Gitu ya. Oke, kurasa cukup dari kartu tarotnya. Kalau kalian kepengen tahu detail dari apa yang saya sampaikan ini ya kalian personal reading. Ini general reading ya. Gak resonate gak masalah. Oke. Kurasa cukup dari kartu tarotnya. Nih kakak kasih endorsement sensornya, pesannya apa. Saya akan ambil sedikit ya. Oke, saya akan ambil beberapa aja. Oke, di sini ada pesan ya.
dari 4 kartu ini ya, seseorang yang hampir rata-rata kalian tarik energinya di sini, seseorang yang bermasalah dari segi finansial. Nah, ketemu kamu tuh ngerasa terbantu. Kebanyakan ya, tapi sesuaikan saja. Atau kamu ini bisa vice versa. Kemudian di sini saya disuruh menyarankan kepada kalian, kamu tuh pantas berbahagia. Lah kalau memang kamu bahagianya dengan dia ini versinya seperti ini ya nggak masalah. Tapi di sini ada pesan lagi. Kalau memang kamu ngerasa dengan orang ini tuh cukup melelahkan, anggaplah kamu sudah ngerasa sudah nggak sanggup, saatnya untuk kamu rubah gitu ya, kamu mencari energi baru, dan saatnya untuk mencintai kamu tuh lebih banyak lagi. Sayangi dirimu. Kalau memang dengan orang ini cukup melelahkan ya tinggalkan ya, tapi kalau kamu sanggup ya bertahan gitu ya. Ini kakak kasih zodiak dari mereka yang kalian fokuskan. Oke. Di sini ada Cancer, Taurus, Virgo, Sagittarius, Libra, Scorpio, Aquarius kuat. Capricorn, Aries lumayan. Leo, Gemini, Pisces sedikit ya, hanya energi nggak masalah. Nih kakak kasih inisial nama. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak masalah. R, P, G, F, H, V, W, E, L, Y, P, E, I, C, K, S, Y, K, G. Satu lagi ya. Iya, kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.